damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada Minggu Okuli, tanggal 23 April, 23 Maret, yaitu mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-5. Mari kita ikuti di dalam hati kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka saya akan membacakan seutuhnya. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati timpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Horas madihita saluhutna. Amanginang, sudi do jolma pardosa? Sudi. Tohodi? Adok kita naron waeng di ibadah na pertamaon naso pardosa? Pangadong ate. Sudi do halak pardosa. Dang adong na lias siani. Perditai pi pardosa di. Kali do naeng. Sudi hita pardosa do. Tidak ada manusia yang sempurna. Dedo, setuju matok kita tu si. Unang-unang lanjut tonon, habe tak sepakat kita di si. Kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Anak-anak remaja na poso bulung. Apakah bapak mamamu itu sempurna? Gimana? Kutagaul. Gimana? Sempurna enggak bapakmu yang telah berangkat ke surga itu? Coba dulu. Ya, biar kedengaran dan kita bisa melihat dari sini. Sempurna enggak bapakmu yang telah berangkat ke surga itu? Enggak, karena bapak juga banyak kekurangannya. Ya, kita catat dulu apa yang dikatakan oleh Hutagaul Junior. Bapakku juga yang berangkat ke surga, dia banyak kekurangannya. Atau kekurangannya di dokter di mana kan? Gitu. Alai ini pertanyaan ini. Gimana buru putar-putar? Mamamu, papamu itu sempurna enggak? Gak usah pakai syarat sama pendeta.
Ngomong aja langsung, nggak usah pakai syarat begini. Karena ini bukan kebaktian disabilitas. Gimana, Bro? Sempurna enggak bapak mamamu itu? Tidak sempurna. Mana lebih banyak muatannya, ketidaksempurnaannya, dan kehebatannya? Menurut pandanganmu selama kamu sekarang begini adanya, mana lebih banyak kamu lihat kekurangannya atau kelemahan dari bapak mamamu? Jawab cepat. Kau usah panjang-panjang atau berlama-lama. Bingung kan? Ya? Kekurangannya. Oh. Mau lihat ya, Mak? Kekurangannya do, itu ribereng kan? Anggoda dana kodah. Ale gudang marai latar belakang bahasa deko kekurangan, tapi kita nanti akan operasi satu-satu. Waka amanginang. Di do gudangan ni bereko hahurangan ni istrimi manang halubian na. Akan aku ama majo. Wabang Tobing? Kekurangannya ama ngirina ya teh. Hahurangan dai do gudak KPB ka ama tu hama kainang. Siapa bermahamu? Baba enon. Bahama kainang. Baik kamu jelas jawaban mudah. Ngapalai do duni hamu nakir rupani aka hahurangan muda HP gudangi bere ngang kamat tahun. Hamu nuang bohado. Dia gudangan bere kamu hajogion hajegison hal luar biasa ni amat todo manang kelemahanna. Wah luar biasa teh. Wala mah HP nakin, HP anggohamu akka inai parupuani didok kelemahanna. Alane mewakili mate dang raya gabe jalot taji. Ido ale bulak ka polisi tong sono do hononna. Mukidak sigap-sigap ainat teh gabe terrekar recording gabe saya history munculkan biasa di ahani bagas rohata saya torido taridan. Ya. Artinya nanang dohonot tadi sih kita sepakat bahwa ternyata dari jawaban anak-anak kita tadi, bahkan dari jawaban Ama secara khusus Natulwi, ternyata kebanyakan memunculkan gudangan doridok nakin kelemahan. Berarti tidak ada yang sempurna. Sebaliknya, akaina perempuan, para ibu-ibu yang luar biasa yang bijaksana ini tadi sepakat tanpa kita berlama-lama menunggu jawaban mereka bahwa kita sebagai ama kepala rumah tangga mereka melihat ternyata kita hebat. Amin. Hebat juga. Kenapa? Mungkin mereka mengingat dan kita sepakat di balik kesuksesan seorang laki-laki, seorang bapak ada. Iya. Ada yang bilang marupani gaberidok kesuksesan kehebatan seorang perempuan ada suami yang bagaimana? Bahita sama dokoni. Unang dah songnya dia. Ya kalau memang hebat istri kita juga mencari Arya dohok borgin, ya kita harus unang gabirupani, kanya udah mencari di Jabun. Unang may ko na museng, anggot to selesai do. Iya. Kalau memang akka perempuan pehebat akka mencari akka amanginang, kita harus bersyukur kepada mau lihat tema Tuhan. Iloko tuau pardihutan na malo manipan. Iloko tuau istri yang luar bijaksana untuk mendoakan merawat anak-anakku ini. Benar si pasar itu kita kada dana gida. Kalau ditinggal lo kita 2 hari 3 hari di Jabu baru kita kamang. Marsaburetan. Ngani alama nih. Ulu nama si pata. Piringi lah sini pakai ria dohok borngin. Oleh menuci lupa menuci piring. Beko kamu. Yang lain belum kita singgung. Ya. Artinya menginang ternyata baik kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu yang bijaksana, bahkan sebagai anak juga mengakui ternyata kelemahan itu ada, bahkan hal luar biasa ini nakin adong, kehebatan itu ada. Tapi kenapa kita menginang sampai saat ini selalu melihat yang jeleknya? Itu menjadi persoalan bagi kita. Kenapa sih kamu tidak mengakui kehebatan istrimu? Kenapa kau tidak mengakui kehebatan bapakmu?
Sebenarnya harus itu yang topnya. Jangan lihat kelemahannya. Ketika engkau melihat kelemahan itu, maka engkau tidak akan pernah melihat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga apa? Sudah terfokus, terpatri dalam hati sanubarimu, mamaku itu lemah, bapakku itu tidak hebat, aku tidak hebat. Sehingga apa akibatnya? Ya memang tidak hebat. Karena kata itu adalah doa. Hati-hati kepada anak-anak muda. Ya, hati-hati untuk anak muda. Katakan bapakmu itu hebat. Semua dulu mengatakan itu anak-anak kami yang hadir ruangan ibadah ini. Bapakku hebat. Tong boru putar-putaran dong lumat dok. Alela bahasa Batahi dok rai. Alela oh baju tu bahasa Indonesia nak kena kete. Baju baru mamanya baru tumpul, bapaknya putar-putar. Mamaku hebat, katakan dulu. Kalau madok pehong alema, baru gak besong ni. Dok kojo tu abang me, bajo putar-putar junior. Bapakku hebat, lah kojo. Mamamu, mamaku hebat. Nah, sama-sama tekanannya itu agak kemana arahnya mangin laki. Agak kemana arah daripada kekencangan itu? Putar-putar junior. Tuisin aki gogo biar kamu pengodos nih, bapakku hebat, mamaku hebat. Itu dia dong. Mama atau bapak? Iya. Tersatu kita mah menterjemahkannya. Ala secara psikologi nelakin, mula tu bapak nado lebih kuat, berarti dia melihat sosok bapaknya itu lebih luar biasa. Jika mamanya tadi lebih kuat, berarti dia melihat sosok mamanya itu pejuang luar biasa, bla bla bla, doakan asik. Apa yang mau kita buat dari demonstrasi sebentar itu Amanginang? Ternyata kita telah mengalami sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Itu dah. Dia mengharapkan di yang maka Amanginang. Kalau kita sepakat tadi bahwa kita semua orang-orang pendosa, dan memang Alkitab juga mengatakan itu dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Diteruskan lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 5. Hata yang dibatadui di hawaka Amanginang. Hata yang dibatadui. Pigama Amanginang, ka amang dusam tu inata. Gabi natau tu mengelusi di ngoting ke tara dusana kan? Kalau songolin pi nga gabi asing. Amatai nakin hohom do. Hirama bilang-bilang rupani i. Dari situ kita bisa melihat Amanginang, dia terus merecording Ahmad itu. Dan nerhanya dong, dengar dosa luhuna. Jadi kita terpancing ketika kita ditanya, piga madosam tu inata ina. Kalau sempat dia mau mereview kembali, ini bahaya. Di situ Amanginang, tanpa kita sadari, dari pertanyaan itu selalu kita menginventarisasi kekurangan kelemahan dari istri kita. HP nakin nakin terluar biasa rupanya dia ngomuna. Hiraso di daftar hokalahi do kahakurang atai. Dang di daftar hon. Ya, kenapa? Karena memang itu yang kita lihat dalam perekop yang kita baca bersama, yang kita dengar tadi Amanginang, di mana melalui firman ini di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai ayat 5 ini, Yesus sedang menanggapi ada 2 peristiwa yang sedang viral. Istilah sekarang ini viral, yang menjadi pembicaraan pada waktu itu, yaitu yang pertama, peristiwa pembunuhan orang-orang Galilea oleh Pilatus. Yang kedua, peristiwa Menara Siloam yang runtuh dan menewaskan 18 orang.
Yang dua ini, yang mau disikapi, yang mau ditanggapi oleh Yesus. Ya, di mana beberapa orang datang kepada Yesus. Apa yang ditanya kepada Yesus? Mereka menceritakan, Tuhan, ini ada peristiwa pembunuhan, ada menara Siloam yang runtuh, ya, di mana penguasa Romawi pada saat itu Pilatus membunuh orang-orang Galilea saat mereka mempersembahkan kurban. Mereka bertanya, peristiwa ini mungkin membuat orang-orang bertanya pada saat itu, Amanginang, apakah mereka mati karena dosa mereka yang lebih besar? Oleh kesoni tahunona, kira-kira songoni, gimana itu Tuhan? Kok bisa sampai begitu, kematiannya tragis? Apakah mereka memang dosanya sangat luar biasa? Nah, mereka bertanya-tanya demikian. Namun Yesus menolak pemikiran itu, tidak. Seperti tadi yang kita demonstrasikan itu cepat-cepat, tidak. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa kematian yang tragis bukanlah tanda bahwa orang tersebut lebih berdosa daripada engkau, daripada orang lain. Disebutkan tadi di sini. Sebaliknya Yesus menggunakan peristiwa ini Amanginang untuk mengingatkan semua orang bahwa hidup ini rapuh. Bahwa hidup ini rapuh dan kematian boleh hinggap, boleh datang kapan saja. Ini yang dohonon dari sini. Rapuh dan kematian itu bisa datang tanpa diundang, bisa kematian itu datang kapan saja. Oleh karena itu yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan. Ojo dibandingke. Ya. Dilarang untuk membanding-bandingkan dosa orang lain. Tapi apa? Tapi memastikan bahwa kita sendiri sudah bertobat. Titik. Ini yang dohorona. Unang banding-bandingkan dosa dohotan, unang banding-bandingkan kematiannya. Boleh tipe hawa berarti na dosa ini nagudang doa halai tabakau. Bisa jadi kan? Nah. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Sama halnya dengan kejadian di Monapasokut yang tidak pernah banjir dari daerah Parapat sampai ke Danau Toba. Ada apa? Ini bukan ujian daripada Tuhan. Tapi apa? Karena manusia telah merusak alam. Ujungnya taruh ma nang muruk gotu hatta muruk. Kenapa? Karena manusia itu mokus. Karena manusia itu tidak memelihara kehidupannya sebagai alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Karena ini pesan ini mengajak kita Amanginang untuk fokus kepada pertobatan pribadi, bukan menghakimi orang lain, bukan menjustifikasi bahwa ini lebih hebat, bahwa ini dosanya lebih hebat, kematiannya ini kenapa jadi mati di laut, kenapa memang digilas kereta api, kenapa ini karena di peristiwa menara Siloam juga runtuh dan menewaskan 18 orang, apakah dosa mereka yang lebih besar? Tapi Tuhan tadi mengatakan tidak. Tetapi Tuhan mau memfokuskan peristiwa ini mengajak kita bahwa itu tadi yang pertama, bahwa kehidupan kita ini rapuh dan kematian itu bisa datang kapan saja. Dan berikutnya dikatakan dalam ayat yang kedua dan ketiga, kita sudah baca tadi, Yesus menanggapi cerita-cerita tentang orang Galilea ini yang dibunuh oleh Pilatus. Karena mereka mengatakan, apakah mereka lebih berdosa? Apakah kamu mengira bahwa orang Galilea lebih berdosa daripada semua orang Galilea yang lain? Tuhan juga mengatakan langsung menolak anggapan itu. Tidak juga. Tidak, sebaliknya ia menekankan bahwa semua orang sama-sama berdosa dan membutuhkan pertolongan. Itu jelas Amanginang. Yesus kemudian memberikan peringatan yang serius ini. Yesus memberikan peringatan yang serius, dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Berarti memang ternyata orang-orang tidak mau bertobat, terjadi hal-hal yang sama Amanginang. Kelihatannya sekarang hebat, sehat, suatu ketika ternyata Tuhan akan mengatakan, akan kamu terima.
Posaro memang abangina. Sepertinya kita tidak melihat. Sehingga kita ada kecenderungan ketika kita membanding-bandingkan orang lain dengan orang yang tidak yang rajin ke gereja dengan saya yang rajin ke gereja, sehingga kita membanding-bandingkan. Kita jadi terjerumus kepada membanding-bandingkan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Alani itu hita nuaing akka amanginang, ngunang alani mulu tumpe nuaing marbinggu hita. Jonok dihilalaho tu di bata di bagasat tangyangmu. Ya maaf ya, saya harus katakan walaupun dalam khotbah tidak ada kata maaf. Alialah halak batak kita dah honor tame. Ya, karena kita rajin ke gereja, para dekor kita do akan asing, sotung di dok roham dan pardusa ho. Sotung di roham di haringgasomu martangiang, pertangiangan, ya marminggu, pitro marasing ho dohok na di luaran, sarupa do hita dohok na di luar ape. Ideng dohon na. Alai di sima taberin di hamakamang, di tonga-tonga ni padani ngelut tahun, songol dia do hita mangalapati nganakin da kajamita na pinasaha ni aka amang inang. Saya mengutip tadi dari yang terakhir, lebih banyak tadi yang saya kutip, yang sangat luar biasa khotbah dari Inang Deborah. Saya hurajumi, saya mula hulak, so marnajora, ya. Lambagas ujungna. Ini, saya mula hulak berarti ada akumulasi. Saya jok-jok di ulau ni mana, saya jok-jok di ulau ni mana, lambagas ujungna. Baru nak didok ala bahasa Batak ibaen dialap ditaruhon. Ada bahasa Indonesia ni teh. Nah, ayo na ulah mangalap manaro kata do ideonina. Ada warni. Ada bahasa Indonesia ni malap manaruhon. Antar jemput, gitu? Tarima bahasa sederhana lah teh. Antar jemput. Aku, Kevin, kamu coba. Nama kata emosi. Habis itu so, karena gereja kita ini sangat besar, jadi ada yang bergerak, ada yang ngomong jadi kedengaran. Fokus juhamu, sudah, dan lilingo. Bertobat mana? Itu jami bertobat. Kita melayan, ya, kita main saxophone, kita main organ, kita song leader, kita juga harus mendengar firman, karena itu pertobatan. Ya Kevin? Ya Borneo? David, untuk main game sudah David, selesai nak kita. Ini ko paingotor Indonesia ba maka dan lakukan, kada dan dopio. Ale ko paingotor de ko songli dah kalau holong diro hadia ka amangina. Iya. Sai hurajumi sai mula hulak. Kadi do. Ngai dok tong diulahon. Sama dengan anak-anak kita yang barusan ini. Pasti dia mengingat. Pentesus tadi sudah mengingatkan. Aku berarti nggak bisa main-main, kita mendengarkan fokus dulu firman. Kan begitu amang. Ya kita langsung refleksikan aja. Ya kan David? Begitu David ya? Ya, David juga pernah saya lihat di ibadah sore. Udah selesai kok, aku song leader. Nah, itu tuh imana? Habina. Hati ngamek kalau makna nih. Asa ingok imana tong? Nasoni ho David dah, indah makna menon. Anak ngisi tuai. Nah, itu ribu ke mana tong habina? Ngata boto bolo akadat dan hol ibu ke habina, ahame ibu ke ngata boti. Dia merasa sudah puas, sudah memimpin lagu. Nah udahlah, aku aktivitas sendiri. Apa bahaya juga ini? Jangan pula kita pikir bahwasanya kita sudah di depan ini sudah hebat luar biasa. Hati-hati juga. Hati-hati juga. Labagas ujung nii. Nah, saya songol di paune, sepertinya di polos-polos ini, HP takasdo hatagabus. Ujungna lam ngalima persaurani, ya. Marsinggang dia depan mangidu hasil saja dua sahat tu sih. Apa doh honok kudo tita bah, pican pertobatan on, elak neng botu bah. Alung do dihita kan, nunga marede turmulak, hati-hati juga. Bulu solomoro hamar mamereng, gereja do kadongamu, tidur kau di rumah.
So tu ngano di Tuhan iho amanginang suatu ketika sama seperti ini kau akan mengalami kematian tragis yang sama juga. Ini bukan mengancam. Kalau memang ada suami yang begitu, suruh bertobat. Kalau ada istri yang begitu, suruh bertobat. Kalau ada bapak mamamu yang begitu, suruh bertobat. So tungro nauposi. Sedia bang paditanami, terbuka Yohanes 5 ayat 14. Ayo unang dati mangula dosa asa unang songgop Tuhan oposi. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hatan itu hatu damangi. Posado jemi itu. Baru deh kesudah do hita nang alas sepakat do hita nakin, kita orang berdosa. Ale berusaha mula-mula goh mabani, dol Tuhan itu hani do di saratiki. Kejadian yang sama juga akan tragis seperti yang kau alami. Ninna tuhalak. Nesa manukku tu Tuhan Yesus nesa girgir. Lama nukuni. Itu mang. Itu honokku pak. Itu realita manginang. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Bolong itu amata situasi sigalingging nakin. Merhite-hite guar ini bata ama ini baca batak. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nere kondalisi, ungaditah biso begarejaon, do pangisina, jangan ada lagi yang main-main. Ini nak nakamang, jadi main hebat do haga bipion, ikut sudedo di tahbison. Boharu na terlebati yang makcalo sitonami, inak sitonami. Do pe, airang di tahbison, memang dang di tahbison nasida. Ido asaro, panopoti dosa. Ina manopoti dosa may ibana. Tuhan terlebat tau nakin. Masalahnya, nunga mana poti dosa, nunga terlebat, dan ningok tong dosana. Kan ini namanya masalah. Secara teologinya begitu, orang yang terlambat tadi, tidak ikut lagi ditahbiskan dia, berhiti-hiti keluarga ama anak terlibat dia. Tetapi, liturgi itu mewakili, talpoti madusat tanah gudangi. Kan enggak semua, karena musiknya juga kan singkat. Tidak mungkin kita menumpahkan segala dosa pangala syaitan bagasa seminggu, tapi disitulah kita Tuhan. Ya. Walaupun di gereja HKBP sekarang dimungkinkan ada dua, tanpa musik dan tidak ada musik. Ada dua jenisnya sekarang. Di Paulus Duhitan Waing ada dua jenis itu. Nah, karena itu mungkin bagian daripada katakan itu bagian dari kesempurnaan dalam kehidupan kita. Ya, adanya manginang, anak kami remaja napot sepulung, yaitu merukair tadi, saya juga mencatat di sini. Ya, sampai kapan? Baru amal tikul tim. Sampai kapan orang jelas nakin vokali. Iya, berarti pas tadi, vokalnya itu tidak begitu tajam tadi, tapi sampai kapan kamu berkeluh? Tapi ada ajakan yang luar biasa dari Aka Inang Amang Merikuair ini. Mari datang pada Tuhanku. Saya kira kolak kalaki nang punya Tuhan ini. Tapi itu lirik nih nang Amang Gultom ya. Mari datang kepada Tuhanku. Baru udah ajakan yang luar biasa malah di Amang Gultom. Nanti di pauni hamuna aka ede ya teh. Nah, iko pauni odo. Jadi opi pertobat do Amang Gultom. Ya dong ede muna huingot, adong go streaming ni. Tak cocok ede tu situasi ini ibadah. Nah, biar mana streaming nih. Edem muna tikini. Hado mulani akka perbedaan. Apa ini? Kok enggak nyambung dengan ibadah ini? Ada apa di Merikuair ini? Kok lagunya tentang perbedaan enggak ada nyambungnya dengan tema daripada pertanyaan atau apa itu? Ya mungkin ini rekomendasi daripada seseorang sehingga Pak Gultomnya enggak berani menolak. Dak pas lagu bah. Mulut tunggaruk bebas pikiran tanah orang dengan lagu dak pas. Segawi perbedaan. Ini tuh mang. Ingat itu ada. Ini juga pertobatan loh mang. Jangan permainkan ibadah. Jangan permainkan kamu punya hasrat sesuatu. Idol Tuhan yang nokoi saratiki. Dakko pardihutam amatam bahkan keturunanmu. Baru dah. Engkau kolak kita na atas hari di portibion gampang toh. Apalagi nang anak ngaduk boruna. Bisa kan? Kalau kita hanya menyelamatkan diri kita masing-masing. Itu.
Ati amang lutum dah, hubereng dang arong bihannya be, ngasong na dia rahona amang mungkin kapan nasihat. Doakan itu. Itu juga amang inang kita harus pelihara di dalam peribadatan kepada Tuhan. Karena apa? Karena ibadah kita itu ke atas. Bukan kepada pendeta Sitorus. Bukan kepada Bibel Pro. Bukan kepada Sintua. Bukan. Kalau memang itu masih fokusmu, ngabe, selesai do belum seperti berarti dang nalamu bau. Makanya kita tadi sepakat, boleh ada hahurangan ni istrimi, unang mainang amang, hahurangan na bereng. Dang luar biasa kaya tahun waeng. Ipanumeho tu hoda denak tulu obat 5 orang sampai 10. Koso woy mabay ni. Kalau mabay do kan? Itu tong. Ima coba bahasa diwasa nanti. Hape saya hulak kelemahan na ibereko. Na baru amat tahun waeng. Esok setunggang bahasa na inday musik. Amat tahun inat tahun indah. Iya, artinya janganlah lihat kelemahan. Kelemahan itu pasti ada inang. Ada enggak kelemahan itu? Mereka tadi sangat luar biasa mengapresiasi kita. Ya. Hamu pihak kainang, song ini dohonon nami. So tung holan kelemahan nami tung berek kamu. Karena hidup ini adalah kerjasama. Hidup teh emang kerjasama. Sengaja saya membawa ke member ini buku panduan kita nanti. Anggono kurasa belum jam 5 dan bodon selesai dak pula gudak sitar yang otata. Ya kalau kita mau memajukan bagaimana gereja kita ini, unang rupani satu rapot kalau maju jugi akahakurangan. Nah, itu juga kita harus bertobat. Pasti pendidik yang hakurangan nih. Unang-unang lebih kurang hakurangamu. Situai perang hakurangan nih. Sudah sempurna, tapi kita bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengarahkan, oke, ayo kita sama-sama. Harus begitu. Engkau hakurangan itu juga ta, Tuhan nami, hakurangan tabi, arung do. Itu saya taruh nakin suamimu, lihat dia dari nilai plusnya. Luar biasa memang amat takoba. Mudum, teratur, dungope teratur jam 10. Itu matahe. Nggak bangul lebih mana daripada undang di siho sana ini musim kan? Itu bersyukur juga. Bapak ini daripada tos pagi-pagi ini bereko. Hei, dungo. Bangun ini HP, dang marna bangun, baho. Tang sedang manang dang. Ujung nggak mangadungi mah. Kena burju doon, nung ngamaten, burju mah sudi. Di situ. Jadi selama masih hidup, yang mau kita katakan anak kami juga di sini, pertobatan adalah jalan keselamatan. Inilah honokku. Tidak ada yang kita sempurna, tapi kita mau mengerahkan bagaimana Yesus mengingatkan bahwa dosa adalah masalah universal. Dan setiap orang membutuhkan pengampunan. Dimana kini ada konyak pungan Kordebora, dohot merequire. Ya. Pengampunan serta perubahan hidup yang pada akhirnya Yesus menegaskan pertobatan adalah jalan keselamatan. Itulah klimaksnya. Itulah klimaksnya dari pesan Yesus meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Itu amangina. Hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian dan perbuatan kita juga kadang tidak pasti. Kadang membuat keterlukaan di antara kita, suami istri atau anak dengan bapak mama. Tapi pertobatan itu amanginang membuka jalan bagi kita untuk terhindar dari kebinasaan dan beroleh hidup yang kekal. Kesahat itu siapa amanginang. Ya. Stop ungut-ungut. Ya. Stop untuk menjustifikasi sehingga hidupmu akan semakin luar biasa dengan mengundang kasih karunia Tuhan dan manfaatkanlah kesempatan itu. Amin. Bahwa hidup ini singkat amanginang. Hidup ini singkat akayan akon nabi remaja napo sebelum. Yang penuh ketidakpastian, namun kita memiliki kesempatan. Kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan ini amanginang. Yang datang dalam ibadah ini dengan bijak. Kita pakai dengan hal-hal yang positif. Hidup dalam pertobatan.
pasti menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kehadirat-Mu ya Tuhan atas kasih karunia yang sungguh-sungguh kami rasakan dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami bersyukur firman-Mu telah dikumandangkan pada ibadah hari ini. Di dalam Minggu Okuli yang mengarahkan mata kami tetap terarah kepada Tuhan. Sehingga ketika kami fokus mengarahkan hidup roh kami kepada Tuhan, sehingga kami akan mengalami pertobatan, di mana kami bisa menghadapi hidup ini yang penuh dengan ketidakpastian, dan pertobatan itu membuka jalan bagi kami untuk terhindar dari kebinasaan dan akan beroleh hidup yang kekal. Itulah harapan kami. Siapapun kami Tuhan yang mendengarkan firman ini, supaya kami jangan mengulangi kesalahan, jangan mengulangi kebiasaan-kebiasaan. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Undang dati mangula dosa, asunang songkop tuho nau posi. Ketika pertobatan itu tidak kunjung, engkau akan berbicara di dalam kehidupan warna kehidupan kami masing-masing. Karena firman-Mu juga mengatakan, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang berbuat baik, dan tidak pernah yang tak pernah berbuat dosa. Dan jika kami juga berkata bahwa kami tidak berdosa, maka kami juga menipu diri kami, dan kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kami. Kiranya berkatilah umat-Mu yang hadir pada ibadah ini, untuk kami bisa memastikan kehidupan kami masing-masing dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya hidup kami ini menunjukkan bagian yang tetap melihat salib-Mu yang kudus, sehingga kami akan menapaki ritme kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan. Kami akan bersukacita dan menghargai anugerah yang Engkau berikan. Berkatilah jemaat-Mu ini dalam sukacita mereka, dalam merayakan kegembiraan mereka atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan begitu juga Tuhan dalam pergumulan-pergumulan sakit penyakit, perkara ekonomi, begitu juga dengan warna kehidupan yang mungkin kami tidak bisa atasi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam anak, hubungan anak dan orang tua. Karena Tuhan melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu, kami bisa mengarahkan diri kami kepada hal-hal yang positif dan mengisi hari-hari kami dengan bijak. Biarlah pertobatan itu menjadi pertobatan universal, pertobatan yang tetap membawa kami kepada hal yang lebih baik, sehingga keluarga kami terberkati, dan Engkau akan menganugerahkan kasih karunia yang luar biasa di dalam hidup dan kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Jika pada hari ini kami telah menetapkan untuk mengadakan rapat huria yang akan kami tapaki selama tahun 2025 yang sudah berjalan. Jelas semua perwakilan dari semua WIK boleh hadir dan memberikan kontribusi yang baik untuk memantapkan bagaimana gereja ini ke depan. Sehingga kami tidak banyak hanya untuk melihat kekurangan di sana sini, tapi biarlah itu menjadi evaluasi. Dari evaluasi itu kami berbenah untuk melihat jauh ke depan bagaimana anak-anak kami sekolah minggu yang menjadi penerus estafet dari gereja ini benar-benar mereka merasakan kehadiran Tuhan sungguh hadir melalui orang tua, melalui gereja, melalui pelayan-pelayan, sehingga mereka juga boleh menjadi seperti kami, menjadi jemaat yang bertumbuh, jadi jemaat yang baik, jadi orang tua yang tetap memperhatikan anak-anak yang kecil.
Terpuji termulia Engkau Bapa. Jika kami boleh hadir di ruangan ibadah ini bersama dengan anak-anak kami, biarlah anak-anak kami ini juga bertumbuh seturut dengan Engkau, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua dan membantu orang tua sekuat tenaga melalui perbuatan-perbuatan yang baik, mendoakan orang tuanya dan tetap mendukung di dalam hal-hal yang positif. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau ya Bapa, jika hamba-Mu memberangkatkan jemaat-Mu untuk 1 minggu ke depan dalam segala aktivitas mereka. Mari ya Bapa, Engkau menolong membantu sehingga pekerjaan itu mereka geluti, mereka nikmati dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja dan kembali menjumpai orang di rumah mereka masing-masing, mereka bersujud menyembah Engkau. Engkaulah Allah, dan tetap kami menjadi anggota jemaat-Mu yang benar-benar berokuli mengarah kepada Tuhan segala aras kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Dengan sukacita mari kita mengumpulkan persembahan kita ke depan altar, persembahan yang kedua dan persembahan khusus kita untuk dalam rangka pelunasan gedung sekolah minggu. Mari kita puji Tuhan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.